Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang tentunya pendengar dimanapun kamu berada, masih di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan bersama dengan kita tentunya di informasi yang kami berikan untuk pukul 11 hingga pukul 12 nanti seputar tentang kegiatan atau aktivitas selama pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Dan pendengar, kalian pasti sudah mendapatkan informasi bahwa hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan PSBB yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk tahap yang pertama, karena sesungguhnya juga sudah ada informasi yang tentunya kita dapatkan bahwa PJ Wali Kota Bapak Iqbal Swaib juga sudah meneken ya surat permohonan untuk pelaksanaan PSBB di tahap kedua. Untuk lebih lanjut seperti apakah sebenarnya persiapan PSBB yang ada di Kota Makassar dan evaluasi selama pelaksanaan selama 2 pekan ini, bersama dengan saya saat ini yang selalu setia tentunya memberikan informasi kepada kita, Bapak Ismail Haji Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentunya juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Makassar dan selalu senantiasa bersama dengan rekan-rekan media ya, memberikan informasi-informasi terkini perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Pak Ismail, hari ini kan adalah hari terakhir ya. Dari 14 hari pelaksanaan PSBB yang diselenggarakan Kota Makassar sejak tanggal 24 April di 1 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, kita juga sudah mendengarkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa PSBB ini akan segera dilanjutkan. Nah, bagaimana sebenarnya pantauan dari gugus tugas sendiri pelaksanaan PSBB di tahap pertama ini? Ya, baik. Kalau kita melihat ya, atau kita mengamati dan mengevaluasi ya di internal gugus COVID terhadap pelaksanaan PSBB di Kota Makassar ini, ya dari aspek rujukan utamanya adalah Perwali nomor 22 tahun 2020, ya itu berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam Perwali tersebut. Tentunya yang pertama yang mungkin sudah kita familiar semua dan kita rasakan di rumah ya, anak-anak kita sudah tidak sekolah, maksudnya tidak ke sekolah tapi belajar tetap berlangsung ya. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bekerja di kantoran itu sudah dibatasi ya. Yang khususnya pelayanan-pelayanan strategis ya, tidak seperti kantor-kantor, saya ambil contoh kantor wali kota, kantor gubernur, kantor pemerintah lainnya, itu sudah dilakukan. Itu pelaksanaan antara lain pelaksanaan PSBB pertama. Yang lain ya pembatasan pergerakan orang. Nah, kita bisa lihat Makassar yang setiap hari, setiap saat ada info kemacetan, ada kepadatan lalu lintas. Saat ini kan kita lihat sunyi senyap ya Makassar, apalagi kalau biasanya kalau bulan-bulan sudah tanggal-tanggal begini di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya kan sudah ramai orang belanja ke toko, belanja ke mall tambah ramai ya. Saat ini kan semua jadi sunyi. Itu membuktikan bahwa PSBB ini ya masyarakat sudah memahami dan sudah mematuhi, walaupun masih ada di sana sini mungkin kekurangan. Orang saja masuk keluar kota itu dicek, ya baik suhu tubuhnya, baik kelengkapannya, pakai masker tidak, muatannya dicek apa ini sudah 50% atau dia sudah menjaga jarak dalam kendaraan. Yang naik motor tidak boleh berboncengan kalau tidak jelas apa itu keluarga atau satu rumah. Nah itu semua. Walaupun dalam pelaksanaan PSBB ada yang dikecualikan, khususnya bidang-bidang usaha yang menyediakan bahan kebutuhan pokok, pangan, atau hal-hal lain ya. Ya, termasuk dalam pelaksanaan ibadah di Ramadan ini kan bukan ibadahnya yang dibatasi, tempat ibadahnya yang orang tidak bisa dulu berkumpul melaksanakan sholat berjamaah.
Iya. Tapi suara-suara masjid tetap Berkumandang, ya. Iya, tetap berkumandang setiap Waktu sholat ya. Masuk waktu sholat bunyi. Ya, dari Itu penanda gitu ya, kayak penanda, tapi bahwa sudah memasuki waktu sholat. orang harus ke masjid karena yang dihindari jangan berkumpul. Ya. Karena kerawanan penyebaran COVID itu kalau orang melakukan interaksi dengan orang-orang lain yang orang tidak jamin apakah dia sebagai carrier pembawa virus atau apa. Ya. Nah itu kondisi ya yang kita hadapi. Ya. Nah selain itu yang paling penting tujuan PSBB itu kan bagaimana bisa memutus mata rantai virus COVID-19 di Kota Makassar. Nah pendukungnya itu tadi kalau kita sudah patuh, disiplin dan taat, ya insya Allah yang namanya memutus mata rantai itu bisa kita capai cepat, ya. Ya, bisa secara cepat kalau mau keluar dari pembatasan sosial berskala besar. Ya. Ini kita sudah berakhir hari terakhir hari ini. Nah, tapi setelah dievaluasi ternyata perkembangan atau penyebaran COVID di Makassar ini belum. Iya. Sehingga direncanakan diperpanjang mulai besok tanggal 8. Begitu sesuai usulan PJ Wali Kota ke Menteri Kesehatan melalui Gubernur. Nah, tapi alhamdulillah Pak Gubernur sudah merespon, tapi kita tunggu keputusan dari Menkes. Mudah-mudadan hari ini mungkin segera turun. Iya. Dan Tapi yang jelas berarti nanti PSBB akan berlangsung setelah ada SK dari Menteri ya. Jadi kalau misalnya SK Menteri kan hanya persetujuan, ya, hanya menyampaikan, tapi permohonan yang dari kota ke Pak Gubernur itu sudah dibalas dan hari semalam kita sudah terima surat. Oh, berarti sudah ada perpanjangan ya, sudah otomatis tanggal 8 besok sudah masuk tahap kedua. Permohonan persetujuan permohonan PJ Wali Kota ke Pak Gubernur sudah ada kita terima. Tapi yang menentukan kan nanti yang dari Menkes kan. Tapi kalau kita lihat indikator-indikator yang disyaratkan apa mau lanjut PSBB ya saya masih yakin dilanjutkan karena kasus-kasus yang ada ini masih ya berkisar 400 yang ada kan. Walaupun di sana sini ada yang sembuh, ya pasien-pasien yang positif sembuh, pasien yang PDP sembuh. Ya, yang sembuh tapi tetap harus tetap mengisolasi diri ya dulu ya. Iya tetap dong. Bayangkan masih 14 hari kita sudah laksanakan penyebarannya masih tetap masih ada signifikan ya. Pertambahan. Ya. Walaupun memang ada pasien-pasien yang dalam perawatan, dalam isolasi mandiri, itu terjadi kesembuhan ya. Itu. Dan itu terjadi signifikan. Signifikansinya itu PSBB karena perlambatan. Istilahnya sebelum PSBB itu kan yang kita khawatirkan semakin banyak ya, lebih cepat. Iya, lebih pertambahannya lebih cepat ya. Ini kan terjadi malah pernah kan kita di hari keempat, hari kelima itu tidak ada pertambahan ya. Nah, jadi ini meskipun ada penambahan, tapi karena dia lambat, jadi tidak terlalu cukup signifikan kenaikannya ya. Tidak terlalu cukup signifikan. Dan kita bayangkan ya PSBB saja masih terjadi penyebaran. Gimana apalagi tidak? Tidak. Nah ini yang kita harus belajar dari tempat-tempat lain yang tidak menghiraukan, mengabaikan yang namanya COVID-19 ini, akhirnya terpaparlah banyak orang. Nah ini yang kita tidak mau Makassar demikian ya. Ya, ini yang menarik karena dalam pelaksanaan PSBB juga ini kan kegalauan dan kebaperan masyarakat kita itu kan ada di pelaksanaan ibadah yang biasanya ada di tempat-tempat ibadah harus dilaksanakan di rumah gitu ya. Dan yang paling banyak sekarang ini adalah ketika masuk pada pembagian sembako ini. Nah, bagaimana? Ini kan ada juga nih sudah jadi cerita-cerita kongko-kongko lah istilahnya, sinyalemen-sinyalemen netizen ini ya, bahwa sedangkan PSBB yang pertama saja kita belum dapat sembako, apakah bisa kemungkinannya ada di PSBB kedua begitu? Jadi ini nih perlu barangkali diinformasikan kepada masyarakat kita ini, Pak Ismail. Jadi begini ya, makanya pemutusan mata rantai COVID-19 ini ya dengan berbagai dukungan masyarakat termasuk ya seorang bilang
enak makin kita itu Pak Jubir, kita PNS dapat Ya. penghasilan tetap. Rame tuh, Ada rame. yang- Jadi semua yang ke PNS betul, itu pasti bilang. Ini bahasa Benar-benar. kongko dan biasa saya terima. Betul, betul. Kalau saya bilang harus kita sabar sama-sama, tapi kita harus juga maklum bahwa pemerintah ini dalam mengurus sesuatu kan tidak bisa langsung hari ini mau sebentar sudah selesai. Iya. Kita butuh proses. Yang lain, insya Allah masyarakat kita ini di Makassar khususnya, ya secara umum Sulawesi Selatan kita itu masyarakat yang punya jiwa sosial yang tinggi, ya. Iya. Biasa orang bilang kalau Makassar ini orang mau mati kelaparan susah deh. Banyak orang yang sosial, banyak orang yang punya lebih. Tapi Masih jangan banyak tinggal yang mau dalam membantu. rumah. Masih banyak yang mau membantu. Iya. Terbuka, jangan malu-malu, termasuk pembagian sembako ini. Iya. Harus kita sabar. Karena kenapa? Memang kita punya duit, kita punya uang Iya. yang untuk itu. Tapi kan penyediaannya juga yang dibutuh waktu untuk menyiapkan. Andaikan yang kita mau bagi ini hanya beras, selesai sebenarnya. Tapi Langsung ambil aja teman-temannya ditolong. ini, Iya, teman-temannya. temannya ini beras ini yang butuh juga pengiriman, butuh juga pengemasan, butuh juga kelengkapan-kelengkapannya lah yang namanya sembako, ya. Iya. Nah, itu yang perlu dimengerti lah semua. Iya. Jadi memang penanganan COVID ini bukan hanya dari pemerintah saja, tapi kita harap partisipasi, keikutsertaan seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat. Iya. Pemerintah dalam hal ini Pemkot sudah berupaya maksimal bersama aparat yang ada TNI, Polri, orang bisa tertib di jalan, orang bisa patuh dengan peraturan PSBB ini. Tapi kita lihat juga kan sana sini ya masih ada lah yang mungkin biasa saya bilang mungkin dia tidak pernah ikut perkembangan apakah di media elektronik atau di media sosial. Di mana ini kejamnya ini ganasnya ini virus. Ada orang kaya miskin struktur sosial tidak ada yang tidak pilih. Ya. Jadi ya itu, dan memang manusia itu kan biasanya baru sadar kalau dia mengalami. Iya, nanti kena ya. Nah, ini. Baru. Iya, kalau kena bayangkan orang. Iya. Orang yang hanya sakitnya mungkin flu biasa atau apa. Iya. Ya. Dia anggap dia remehkan, ya ternyata dia sudah terjangkit. Terpapar gitu ya. Terpapar. Iya, Pak Ismail. Nah, ini persiapan kita untuk PSBB yang kedua ini ya, ini kan tentunya perlu lebih jelas lagi kepada masyarakat kita sesungguhnya apa yang mestinya mereka lakukan. Karena kita juga beberapa mendapatkan informasi, katanya ada beberapa hal yang dilonggarkan. Ini saya tidak proses paham ya. Mungkin kalau di Wuhan itu kan sudah mulai sekolah, sudah mulai kuliah, terus ini. Tapi bagaimana dengan Kota Makassar sendiri? Iya, jadi kita memang masih dalam kewaspadaan ya. PSBB itu berarti kalau dilanjutkan berarti kita masih diminta waspada, harus saling menjaga. Saya selalu bilang, saya sendiri secara pribadi, yang paling utama saya jaga benteng keluarga saya. Semua orang yang ada dalam rumah tangga saya sampaikan. Hati-hati kalau keluar rumah. Ingat, ke tempat-tempat pembelanjaan saja, minimarket atau apa semacamnya. Ingat, siapa orang di situ yang kau temani berinteraksi. Jangan-jangan dia sudah carrier, bawa pulang ke rumah. Kasihan kan? Di rumah saya ada 5 orang. Satu keluar pulang, 5 orang. Ada yang sakit, keluarga datang, pemanya mengunjungi. Pulang bawa lagi kan? Betul, Nah itu, jadi kalau saya menghadapi jilid 2 ini, dan ada beberapa informasi yang beredar, saya nggak beredar, ya termasuk soal moda transportasi yang dilonggarkan itu tidak betul. Ini istana sudah berikan meluruskan pernyataan Menteri Perhubungan kan Pak Budi Karya Sumadi. Yang dia maksud itu melonggarkan kepada orang-orang yang akan bertugas berkaitan dengan penanganan COVID-19. Ya mungkin saja ada orang pusat mau ke Makassar meninjau atau melihat apa, butuh transportasi. Dan dibutuhkan surat keterangan atau ada surat tugas ya. Jadi bukan memang dilonggarkan lantas kita ke Memen ke Jakarta deh. Kita ini mau ke Maros. Dan yang penting saya sampaikan, tidak ada mudik. Mudik tetap tidak ada. Tidak ada mudik, tidak ada, itu sudah dikunci.
ya bahwa acara mudik tahun ini ditiadakan. Jadi jangan pernah yang punya usaha transportasi udah mau keluar ke terminal cari penumpang, tak ada itu. Iya. Jadi sudah diluruskan itu ya, termasuk 2 hari ini Makassar dilonggarkan, toko-toko akan dibuka. Iya, itu informasi yang beredar ya. Iya, peraturan wali kota sudah menjadi rujukan utama. Tinggal SK pemberlakuannya aja yang diatur ulang ya. Yang tadinya hanya 24 April sampai 7 Mei diperpanjang lagi. Ini tentu dibuat lagi keputusan wali kota tentang pelaksanaan PSBB jilid 2 8 sampai 14 hari lagi ke depan. Nah, kalau itu anunya. Ya, kalau pelaksanaannya akan sama dengan PSBB pertama, Pak, karena persoalannya kan ini menimbulkan banyak sebenarnya kontroversi dalam pelaksanaan PSBB pertama di kalangan masyarakat kita, termasuk dalam penegakan perwali yang untuk beberapa kondisi ya yang terkesan katanya itu tebang pilih, maksudnya pilih kasih lah ya. Itu bisa kita lihat dari beberapa video-video yang beredar dan juga pemberitaan. Nah, bagaimana dengan PSBB ke depan ini supaya keamanan dan kenyamanan tetap dirasakan masyarakat kita sehingga tingkat kecemasan itu tetap menurun. Soalnya yang kita lawan ini kan melawan imun kita ini, Pak Ismail. Kita tidak lihat musuh ini. Iya, tidak ada musuh di dia, tapi panasnya bukan main. Kalau dia masuk selesai. Ya. Betul. Saya kira pelaksanaan tetap kita konsisten, komitmen melaksanakan terwali 22 yang ada. Adapun nanti sekiranya mungkin karena kemarin kan ada yang bilang teban pilih kasih apa. Sebenarnya tidak ada itu. Yang jelas pengecualian yang ada yang boleh buka usaha adalah bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan penyediaan pangan, kebutuhan pokok. Ya, ada kan 11 bidang usaha yang dikecualikan, termasuk UMKM termasuk jasa keuangan, perbankan, yang harus siap standby ATM-nya, jangan sampai orang narik nggak ada isinya. Iya, butuh mobile kan itu butuh. UKM, usaha-usaha kecil tetap berjalan, tapi ingat jaga jarak. Take away. Yang penting itu take away. Iya, take away nggak boleh makan di tempat, tidak boleh. Ya datang pesan bungkus pulang. Nah, ini kan banyak juga rumah-rumah makan ya yang juga membuka sampai tengah malam, padahal batasnya jam 21. Iya, ini juga pembatasan jam buka ini gitu ya. Sempat dikeluhkan juga beberapa rekan-rekan ojol kita ya, karena orang biasanya karena ini kan puasa lebih cenderung sampai ke sahur gitu. Jadi biasanya untuk dapat orderan itu mereka sangat kurang di jam-jam yang misalnya ada yang minta orderan tapi sudah tertutup begitu. Jadi sebenarnya kenapa ada pembatasan waktu pelayanan atau buka toko atau usaha? Sebenarnya itu sudah dipertimbangkan, sudah diperhitungkan. Bahwa kita ini kan dalam kondisi di rumah aja semua. Walaupun memang aparat keamanan kita ya tetap standby 24 jam mengawasi, mengamankan kita punya kota, mengamankan kita punya warga-warga yang mungkin terpaksa harus keluar rumah ya. Iya. Dan ini semua dilakukan untuk keamanan. Coba, ngapain buka toko karena orang semua di rumah? Tengah malam sudah jam 21 dikasih pembatasan. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang jamin di jalan saat ini orang yang melakukan pergerakan? Walaupun ya aparat keamanan kita kan standby 24 jam, tapi perlu juga disadari bahwa ya keamanan kita ini kan ya dengan jumlah yang ada ya tentu ada keterbatasan ya. Itu. Betul. Ya, dia selalu bilang, ini Pak, kenapa ini mesti Saya bilang, ngapain itu tokomu kau buka sampai katakanlah sampai sahur? Nah, orang semua di rumah. Ya, siapa yang mau beli? Iya, ojol umpamanya mau di jalanan sampai jam 12, jam 1 malam. Siapa mau makan tengah malam? Umpamanya bidang usaha yang di tempat di pasar udah tutup. Itu ojolnya yang ya dikeluhkan itu. Tapi ya. Ini kan semua secara apa namanya ya? Apa istilahnya ini kalau keterhubungannya? Ojol bilang protes, saya mau ini Pak, kurang pesanan. Ya, siapa mau pesan atau aku udah rumah makan udah di situ tutup. Masalahnya tuh tertutup, penjualnya tertutup. Jadi makanya terus yang mau pesan kemana? Terus yang ojol mau ngantar kemana? Nah, orang tidur semua umpamanya ya. Ya, jadi memang
PSBB ini adalah salah satu kan yang namanya bencana alam nasional ya, dunia ya, ya non alam ya, bencana nasional non alam ini yang semua harus bersama-sama. Makanya penanganan COVID-19 ini bukan hanya pemerintah. Masyarakat tinggal di rumah kan itu sebagian proteksi ikut serta membantu pemerintah. Jangan semua-semuanya ya urusan pemerintah, tapi kalau urusan keluarga kena terpapar, langsung dijemput aja, langsung dibawa ke mana? Ke Macanda kan? Betul. Tanpa keluarga, tanpa ngeri pengantar. Juga itu ya. Iya. Jadi ini semua, dan ingat juga jadi catatan buat bidang-bidang usaha yang dikecualikan. Contoh di Makassar sudah ada beberapa yang ditutup di Police Land karena ada karyawan yang terpapar. Betul. Jadi kalau ada salah satu karyawan di dalam perusahaan tersebut, ada yang terpapar, ada yang terjangkit, hasil pemeriksaan, apalagi kalau positif langsung tutup. Makanya diberikan kewajiban setiap pengusaha menyediakan yang namanya cuci tangan, jaga sterilisasi tempat kerjanya, mungkin disinfektan, siapkan masker, dan pekerjanya tetap menjaga jarak. Makanya perusahaan-perusahaan yang dikecualikan itu diharapkan juga mengurangi karyawannya. Yang tadinya mungkin ada 10, sisa 5 dari 5. Iya. Jangan-jangan nanti karyawannya lebih banyak daripada pengunjungnya. Kasihan. Iya. Oke, luar biasa tentunya informasi ini Pak Ismail. Yang jelas kita sudah harus bersiap diri PSBB tahap kedua, dan tentunya ini kita sangat berharap bantuan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk tetap di rumah saja melaksanakan segala aktivitasnya. Di rumah saja. Iya, jangan sampai kemudian kita jadi memperpanjang ke tahap ketiga ini ya. Kita mau berhenti nih. Kalau mau jilid 2, ya kemarin kan kita berdoa jilid 1 saja deh. Tapi masyarakat ikut serta, harus jaga kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita mau lebaran ini. Mau lebaran. Menuju ke kemenangan begitu. Kemenangan, tapi ya kita di rumah aja semua ya. Menang di rumah saja. Betul. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Ismail. Tentunya perkembangan ini juga sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat kita. Jadi tidak benar ya informasi-informasi yang beredar bahwa ada kelonggaran untuk beberapa toko yang terbuka. Tidak ada kelonggaran. Yang jelas pelaksanaannya tetap sama, tetapi ini mungkin akan lebih tegas karena diharapkan masyarakat diharapkan masyarakat betul-betul bisa sudah sadar ini setelah melewati tahap pertama. Baik, terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik pendengar, luar biasa tentunya informasi yang kita dapatkan bagaimana persiapan Makassar untuk memasuki PSBB tahap kedua, dan kita sangat berharap jangan sampai kemudian masyarakat kita ini kembali ngeyel istilahnya sampai tidak punya konsentrasi penuh untuk bisa menjaga diri bersama dengan keluarga. Tempat yang terbaik stay di rumah saja. Baik, sebentar kita akan lanjutkan informasi tentang penanganan percepatan COVID-19. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Berpuasa di bulan suci, kendalikan hawa nafsu diri kita. Berpuasa di bulan suci, melatih kita untuk selalu bersabar. Ramadan bulan penuh rahmat, Ramadan bulan yang penuh ampunan. Marilah kita berlomba-lomba untuk mencapai kemenangan kita. Puasa, puasa, puasa menahan haus dan lapar. Puasa, puasa, puasa melatih diri kita untuk bersabar. Berpuasa di bulan suci, membersihkan penyakit hati kita. Berpuasa di bulan suci, perbanyak amalan, jauhi larangan